Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di saat sore hari ini adalah Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-13. Alkitab mengajarkan kepada kita di sini bahwa dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 ini, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka ini boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu, kita memberi tema adalah kematian membawa berkat. Alkitab mengajarkan bahwa hidup tidak berakhir di kuburan. Kematian hanyalah peristirahatan sementara. Yohanes pasti memikirkan kebenaran ini ketika dia menuliskan Wahyu pasal ke-14 ayat yang ke-13 ini. Di sini bahwa ayat ini Yohanes melihat kematian dari sisi yang lain. Karena kalau dari sudut pandang kita, kematian itu tampak mengerikan, mengalahkan, dan juga menghancurkan. Tapi dari sudut pandang Tuhan, kematian itu sama sekali berbeda. Dia menyebut orang mati percaya sebagai berbahagia. Kata itu tercatat berarti diberkati, diberi selamat, beruntung. Kata itu jauh dari pengertian kita sebagai penyedih sangat malang ini. Bapak Ibu yang terkasih, di sini Tuhan memberitahukan kita bahwa mereka yang mati dengan iman kepada Tuhan sebagai diberkati atau bahagia. Jadi di sini ada 3 alasan mengapa kematian orang percaya itu disebut berbahagia. Yang pertama adalah supaya mereka ini dapat beristirahat. Hari ini saya mendengarkan berita duka kakak kandung saya setelah dia lalu saya dilahirkan. Jadi kakak saya dia meninggal pada pukul 12 siang ini. Lewat 25 menit saya berita dari Kogegu bahwa kakakmu meninggal. Di sisi lain saya sedih karena perpisahan dan kita tidak akan ketemu. Tetapi ketika dia datang, Yesus datang sebagai Raja, pasti disitulah kita akan bertemu. Namun secara manusia kami sedih sekali. Perpisahan, meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak, meninggalkan adik kakak, semuanya membuat kami sedih. Namun kebenaran firman Tuhan ini dia merenungkan, saya merasa diberkati karena kebenaran firman Tuhan itu memberikan dorongan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada saya, dan hari ini saya bisa ada di dalam pelayanan saya walaupun saya tidak melihat terakhir sekali untuk pemakaman besok di Kogeru, namun doa dan harapan saya pasti dia akan baik-baik di sana. Dan suatu saat giliran yang sama ketika kita dapat, pasti saya akan ketemu di sana, di mana Tuhan menyediakannya. Jadi kebenaran firman Tuhan bagian pertama ini bahwa supaya mereka ini dapat beristirahat. Kematian adalah sarana di mana kita dapat beristirahat dari kerja keras kita. Karena selama kita masih hidup, kita bekerja keras, melayani gereja, melayani Tuhan, setia, dan melayani suami, melayani anak-anak, melayani untuk
kakak dan adik-adik. Karena itu hasil dari pelayanan itu dia akan menikmati di sana. Karena semua jerih payah itu Tuhan menyediakan di sana. Karena di sana dia hanya pergi istirahat. Dan ketika Yesus datang sebagai raja dan dia akan menerimanya, apa yang dia lakukan, entah perbuatan baik, tidak baik, semuanya akan terbukti pada saat itu. Jadi kata jerih lelah menggambarkan kelelahan dari pekerjaan kerja keras yang melelahkan ini, menunjukkan kepada kita bahwa hidup itu keras. Hidup itu keras. Bukan sekedar kita menikmatinya. Kenapa kita katakan keras? Karena hidup itu adalah anugerah. Dan dari situlah kita harus bekerja keras. Bekerja keras melayani Tuhan. Bekerja keras mengasihi Tuhan. Bekerja keras melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bekerja keras mengasihi sesama. Bekerja keras suami, bekerja keras istri, bekerja keras anak-anak dan saudara terdekat. Karena itulah yang pasti kita akan di sana. Karena ketika kita hidup itu harus bekerja keras. Tidak ada yang terkecuali. Saya dan saudara, kita semua diberkati oleh kebenaran itu. Karena ketika kita masih hidup, kita pasti akan kerja keras. Jadi kata kerja keras di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 mengacu pada pengabdian orang-orang percaya akhir zaman untuk pelayanan, untuk proklamasi Injil, di mana mereka menderita kesulitan, penganiayaan sampai mati. Pasti di sanalah kita akan nikmati. Jadi ketika kita masih hidup harus bekerja keras. Bekerja keras. Tanpa kerja kita tidak akan dapat apa-apa. Jadi mau pergi melayani Tuhan itu bekerja keras. Melayani Tuhan itu bekerja keras. Memuji Tuhan itu bekerja keras. Melibatkan diri di dalam pelayanan itu adalah bekerja keras. Karena hasil dari kerja keras itulah yang kita akan menikmati di dalam kerajaannya. Yang kedua adalah kematian adalah sarana bagi umat Allah untuk mendapatkan pemberhentian. Jadi saya akan ulangi, kematian adalah sarana bagi umat Allah untuk mendapatkan perhentian. Ketika perlu diterima kasih kepada Tuhan atas kematiannya, ada saatnya kita akan perlu meletakkan beban kita dan beristirahat. Kata istirahat ini muncul di dalam ayat ini adalah kata yang indah. Artinya menjadi nyaman, disegarkan, menunjukkan akhir dari kerja keras dan kesengsaraan hidup. Inilah Yesus janjikan kepada kita bahwa dia berkata begini di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasan dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi disitulah tempat istirahat. Jadi kematian itu adalah dia pergi istirahat setelah dia bekerja keras. Karena di sanalah tempat peristirahatan sementara untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Karena di dunia ini penuh masalah. Kita sekarang tahu bahwa pentingnya istirahat. Tetapi ada istirahat yang lebih besar dan lebih banyak lagi. Sebuah istirahat yang tersedia bagi kita. Dan kita semua ini sementara kita antre. Sama seperti di pompa bensin. Pompa bensin di sana, baik mobil, motor, semuanya antre. Untuk apa? Untuk mendapatkan bagiannya. Demikian juga kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ini juga sementara kita masih antre. Kapan giliran kita untuk mendapatkannya itu? Untuk itu, ketika kita masih hidup, kita bekerja keras. Berusaha semaksimal mungkin sementara kita hidup di dunia ini. Supaya kita tidak
supaya kita dapat apa yang Tuhan janjikan. Yang berikutnya adalah supaya mereka ini mendapat upah. Yohanes menulis dalam Wahyu pasal yang ke 14 ayat 13, karena segala perbuatan mereka itu menyertai mereka dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan apapun dan tugas dan tanggung jawab kita akan melakukannya. Yang ketiga adalah mereka akan dibangkitkan. Jadi dalam ayat ini memang dibangkitkan tidak disebutkan, tetapi hal itu ditegaskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Mulai dari ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Di sana berkata begini. Tetapi apa yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Nah, jadi Paulus menegaskan bahwa kebangkitan orang percaya nanti karena kebangkitan Yesus dari kematian, seperti Yesus yang telah dibangkitkan dari kematian, demikian juga orang benar akan dibangkitkan. Sebagaimana tubuhnya yang dapat dikenali, maka teman atau kekasih, saudara, suami, istri, anak, teman, jemaat, pasti di sanalah kita akan jumpai. Sebagaimana tubuhnya yang melampaui batasan ruang dan waktu, demikian pula tubuh kita ini tidak akan tunduk pada batasan kehidupan ini. Sebagaimana tubuh ini tidak lagi ditunduk pada penyakit dan pembusukan, demikian pula tubuh ini akan menjadi tubuh yang bakar dan kita akan hidup selama-lamanya di sana. Sebagaimana kita memberi tema tadi bahwa kematian membawa berkat. Kematian membawa berkat yang pertama adalah supaya mereka ini dapat beristirahat. Kematian yang kedua adalah supaya mereka ini mendapat upah. Yang ketiga adalah mereka akan dibangkitkan pada saat dia datang sebagai raja. Semoga kebenaran firman Tuhan dia akan memberkati kita.